Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya terkait dengan bagaimana seharusnya ketika kita mengalami kehilangan ataupun kerusakan ijazah yang kita miliki. Memang ijazah ataupun juga sering disebut dengan STTB, surat tanda tamat belajar, ini merupakan sebuah dokumen yang sangat-sangat penting terkait dengan sebuah bukti bahwa kita sudah menyelesaikan sekolah pada jenjang tertentu, yang bisa juga dianggap sebagai bahwa kita sebagai bukti bahwa kita sudah mempunyai kemampuan atau kompetensi tertentu. Sehingga pada umumnya ijazah akan sangat dibutuhkan ketika kita hendak melamar sebuah pekerjaan. Begitu pentingnya ijazah, maka harus disimpan dengan cara yang cermat, teliti dan hati-hati agar tidak hilang ataupun tidak rusak. Namun bagaimana kalau misalkan kita sudah menyimpannya dengan baik, tetapi oleh faktor yang tidak disengaja, faktor di luar kemampuan kita, ternyata kita mengalami kehilangan ijazah ataupun kerusakan ijazah. Dan gawatnya lagi, misalnya kita mengetahui hilang atau rusaknya ijazah yang kita miliki ketika pas dibutuhkan. Waduh, ini bisa membuat kita langsung panik, cemas, bahkan putus asa. Tapi tenang, Anda tidak perlu panik, cemas, apalagi putus asa ketika pas butuh ijazah, ternyata diketahui ijazahnya tidak ada di tempat penyimpanan ataupun ada tapi sudah rusak. Ada sebuah langkah yang bisa menjadi solusi. Anda nanti akan cukup mencari yang namanya surat keterangan pengganti ijazah. Ingat, sebuah sekolah itu hanya akan menerbitkan ijazah bagi lulusannya hanya sekali. Ijazah tidak bisa diganti. Ketika misalnya ijazah hilang atau rusak, sekolah tidak akan mungkin menerbitkan ijazah baru sebagai penggantinya. Karena ijazah adalah sesuatu yang harus dijaga keasliannya, kevalidannya. Maka saya lagi, ketika ijazah hilang atau merusak, sekolah hanya bisa akan menerbitkan yang namanya surat keterangan pengganti ijazah. Tetapi ini untuk legalitasnya, kekuatan hukumnya, keabsahannya setara dengan ijazah yang asli. Sekali lagi, walaupun hanya bersifat surat keterangan atau berbentuk surat keterangan, ini kekuatan hukumnya, keabsahannya ini setara, dianggap sama dengan ijazah asli yang hilang atau rusak yang pernah kita miliki. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana cara kita mendapatkan surat keterangan itu, surat keterangan pengganti ijazah itu. Langkah-langkahnya adalah kita yang pertama harus pergi ke kantor kepolisian untuk mendapatkan surat kehilangan dari pihak kepolisian. Nah, setelah kita
mendapatkan surat keterangan dari kepolisian, kita datang ke sekolah di mana kita pernah mendapatkan ijazah untuk memohon diterbitkannya surat pengganti ijazah sebagaimana telah saya jelaskan ke Pak. Nanti dari sekolah akan melakukan sebuah proses, ya. Sebuah proses agar surat keterangan yang kita mohonkan itu bisa diterbitkan. Yang pasti langkah pertama akan mengecek, ya, kebenarannya. Apakah kita benar-benar pernah belajar di sekolah tersebut? Nah, inilah yang juga perlu kita persiapkan. Nah, maka alangkah sangat membantu bila kita datang ke sekolah yang kita masuk itu, kita membawa sebuah membawa dokumen pendukung yang kita miliki untuk membuktikan bahwa kita memang pernah belajar di sekolah itu. Misalnya ketika kita mungkin masih punya fotokopi dari ijazah yang pernah kita miliki, nah, ini akan sangat bermanfaat. Tetapi kalau kita memang sudah tidak ada bukti sama sekali yang dari kita yang kita miliki sendiri, nanti sekolah masih bisa mengeceknya pada dokumen yang mereka miliki, semacam buku induk, ya, yang di sana tertera nama kita, nomor induk kita, dan data-data prestasi kita. Maka ketika sekolah menemukan data-data kita di sana, inilah yang nanti akan menjadi dasar penerbitan dari surat keterangan pengganti ijazah. Nah, juga perlu diketahui ketika sekolah sudah meyakini bahwa Anda adalah benar-benar alumni yang pernah mendapatkan ijazah di sekolah tersebut, nanti pihak sekolah akan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah itu dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, tetapi harus mengetahui atau ditandatangani pula oleh kepala kantor pendidikan di tingkat kabupaten. Ini untuk sekolah SD dan SMP, ya. Tapi kalau untuk sekolah seperti madrasah ibtidaiyah ataupun sanawiyah, yang mengetahui adalah yang ikut bertanda tangan selain kepala sekolah adalah kepala kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Nah, ketika sekolah ini mengusulkan permohonan tanda tangan mengetahui dari kepala dinas di tingkat kabupaten, nanti juga akan diminta berbagai berkas pendukung, ya. Misalkan Anda harus mengajukan 2 orang saksi, ya. Saksi artinya dari orang-orang yang dulu belajar satu letting atau satu angkatan dengan Anda. 2 orang yang dari 2 orang saksi itu, dokumen pendukungnya adalah diminta untuk menunjukkan berkas pertama KTP, KK, dan ijazah asli dari mereka. Jadi di antara dokumen yang harus dipersiapkan dari 2 orang saksi, teman yang pernah jadi satu angkatan ketika kita belajar bersama di sebuah sekolah. Nah, dan nanti memang ada semacam berkas-berkas usulan secara komplit, ya, yang itu semuanya akan disiapkan bersama-sama antara Anda sebagai pemohon dengan sekolah sebagai termohon, yang nanti akan
diajukan ke kantor pendidikan maupun kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten. Nah, untuk lebih singkatnya, ini nanti di deskripsi akan saya share tentang aturan yang terkait aturan tentang ijazah, yaitu Permendikbud nomor 29 tahun 2014 yang di sana mengatur segalanya, mengatur tentang ijazah, yang diantaranya bagaimana solusi ketika Anda kehilangan ijazah, kerusakan ijazah, dan sebagainya. Nah, silakan selain dari apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi depan, silakan untuk lebih detailnya Anda bisa mempelajari pada dokumen yang akan saya share ini. Silakan untuk selengkapnya nanti bisa dipelajari, dan akhirnya apa yang saya sampaikan cukup di sini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.